jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan terlalu semangat menyalahkan amalan kaum muslimin. Nanti kita sering gagal faham, bahkan bisa dusta tanpa disengaja, dan ini terbukti. Seperti kasus melafatkan niat, terbukti para jemaah. Banyak sekali para ustadz kita gagal faham, bahkan dusta dalam tanda kutip, karena tidak mungkin sengaja, namun karena terlalu semangat menyalahkan akhirnya dusta. Dan itu terjadi diantaranya dalam masalah melafatkan niat. Yaitu apa? Ada saya dapati, kebetulan dapat 2 video ceramah ustadz-ustadz kita, ustadz salafi. Yang satu dari Jawa Barat, yang satu dari ujung Sumatera, Banda Aceh. Kebetulan beliau itu bekas murid saya, dan sudah sempat saya nasihati, antum salah memahami ucapan Imam An-Nawawi. Ucapan antum itu bisa dianggap dusta, namun sepertinya beliau tidak terima. Maka saya sampaikan di sini, yaitu Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kata beliau, wa qala sahibul hawi huwa qawlu Abi Abdillah Az-Zubairi annahu la yujzi'uhu hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffuzil lisani. Jadi Imam An-Nawawi menjelaskan ucapan Imam Asy-Syairazi. Jadi Imam Asy-Syairazi dalam kitab beliau Al-Muhadzab, beliau membantah ucapan Abu Abdillah Az-Zubairi yang mewajibkan. Abu Abdillah Az-Zubairi ini orang pertama yang mewajibkan melafatkan niat. Maka kata Imam Asy-Syairazi, walaysa bisyai'in, pendapat itu tidak ada apa-apanya, tidak ada dalilnya, salah. Kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud ulama yang pendapatnya tidak ada apa-apanya itu adalah huwa qaulu Abi Abdillah Az-Zubairi. Nah, apa ucapan Imam Az-Zubairi tadi? Beliau bukan mengingkari melafatkan niat, tapi kata beliau, kata Az-Zubairi annahu la yujzi'uhu hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffuzil lisan. Kata Imam Az-Zubairi bahwa tidak sah kecuali sampai seseorang mengumpulkan niat hati dan melafatkan dengan lisan. Jadi menurut Imam Az-Zubairi, melafatkan niat itu wajib, tidak sah kalau tidak dilafatkan. Maka semua ulama mazhab Syafi'i mengingkari, salah. Kata Imam An-Nawawi, qala ashabuna ghalata hadzal qailu. Berkata sahabat-sahabat kami ulama-ulama Syafi'i, telah salah yang berbicara ini. Imam Az-Zubairi tadi salah. Itu yang disalahkan para jemaah. Tapi kata ustadz kita, beberapa ustadz salafi saking semangatnya mengingkari melafatkan niat, ulama Syafi'i saja mengingkari. Malu kita para jemaah, malu. Gagal faham yang sangat parah. Akibat tidak bisa menghargai kitab fikih. Ya. Zaman dahulu maupun sekarang, semua mereka menyebutkan niat adalah syarat sah ibadah, dan di antaranya adalah syarat sah salat. Nah, jelas. Akan tetapi ingat kata Syekh, wa mahalluha al-qalb. Tetapi tempat niat itu di hati, Pak Kiai. Di hati, ya. Di dalam hati, hai tengkung tuah. Ya. Di dalam hati, wahai Buya, Mas Bro, mahalluha qalb. Niat itu tempatnya hati. Oleh karena niat itu amalan hati. Kalau tempatnya lisan, berarti dia bukan niat lagi, sudah menjadi zikir atau nutq. Kemudian kata penulis, wa haqiqatuha al-azmu 'ala syai'. Definisi niat itu, sejatinya adalah seseorang berkehendak melakukan sesuatu. Wala yushra'u at-talaffuz biha, dan tidak disyariatkan untuk dilafatkan. Dilafatkan ada 2 bentuknya. Yang pertama, dilafatkan dengan menjaharnya. Ini bid'ah tanpa ada keraguan sedikit pun. Nanti akan saya bacakan ucapan para ulama. Menjahar, ya, tidak ada satupun dalil dari Al-Quran, dari hadis, dari para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan 4 imam madhab. Ingat, 4 imam madhab. Beberapa video saya diedit atau dipotong. Di situ seakan-akan saya mengingkari adanya ulama Syafi'iyah yang berpendapat at-talaffuz min niyat. Ya, kita nggak pungkiri ada dari ulama yang berpendapat demikian. Tapi itu dari ulama Syafi'iyah. Ya. Itu pun kata Syekhul Islam mutaakhirihim. Yang mutaakhir dari mereka. Bukan orang a'imah yang merupakan ashab Imam Syafi'i langsung. Bentuk talaffuz bin niyat yang kedua adalah dia tidak menjaharnya, tetapi dia melafatkannya dengan sir, ya, di mulutnya atau di dalam hatinya. Ini semuanya tidak dianjurkan, tidak disyariatkan. Kenapa?
Yang pertama, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffaz biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafadzkan niatnya secara sir maupun secara jahar. Kalau ada yang menyatakan ada, datangkan dalilnya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan kepada kita agama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, dan di antaranya adalah salat secara detail. Bahkan mereka menyebutkan Nabi di dalam salat zuhur terlihat jenggot beliau naik turun, maksudnya bergerak-gerak, menandakan beliau membaca. Menunjukkan sedetail itu mereka meriwayatkan kepada kita sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis Nu'man bin Bashir juga dalam Bukhari Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar untuk salat, begitu beliau sudah berdiri dan hampir takbir, tiba-tiba beliau memperingatkan makmum, karena melihat ada orang yang safnya belum lurus, agak maju sedikit, beliau mengingatkan mereka, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Ini menunjukkan kepada kita betapa detailnya para sahabat Nabi dalam meriwayatkan hadis Nabi kepada kita. Demikian juga ketika mereka menyebutkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan azan yang dikumandangkan oleh Bilal, bahwa Nabi fi qubbatin hamra, berada dalam satu kubah yang berwarna merah, menggunakan pakaian berwarna merah, dan sebagainya. Menunjukkan mereka betul-betul detail. Alasan yang kedua, walam yarid anna ahadan min ashabihi fi'lu dhalik. Dan belum ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa ada di antara para sahabatnya yang melakukan ini, yang melafadzkan niatnya. Nah, sekarang suatu ibadah yang Nabi tidak pernah menganjurkannya, tidak pernah melakukannya, dan para sahabatnya pun tidak pernah melakukannya, sedangkan faktor, tujuan dan sebab untuk melakukannya ada di masa itu, dan tiada yang menghalangi mereka untuk melakukannya. Apalagi niat amalan yang dibutuhkan dalam setiap hari. Setiap hari seorang salat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada umrah. Seandainya itu dianjurkan, tidak mungkin tidak diriwayatkan kepada umat ini. Sedangkan amalan-amalan yang itu tidak dilakukan sebanyak niat, sebanyak salat saja diriwayatkan kepada kita oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin perkara niat tidak diriwayatkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh